Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Jumat 27 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai pada pembacaan hari ini yakni 1 Tawarik pasal yang ke-24. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bagian pasal ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan dan terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal ini kita belajar bagaimana Daud dipakai oleh Tuhan untuk dapat memilih pelayan-pelayan Tuhan. Dengan membuang undi, Daud, Zadok, dan Ahimelek menentukan anak-anak Harun untuk tugas penyelenggaraan ibadah. Karena Nadab dan Abihu telah mati muda dan tidak memiliki keturunan, maka Eliezer dan Itamar beserta keturunannya diangkat menjadi pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Dalam pembagian jabatan dan tugas tersebut, keturunan Eliezer lebih banyak dibanding dengan keturunan Itamar. Karena itu Bani Eliezer harus dibagi menjadi 16 orang pimpinan kelompok dan Bani Itamar dibagi menjadi 8 pimpinan kelompok. Demikian juga sistem pembagian tersebut diberlakukan untuk golongan yang sisa dari Bani Lewi. Untuk tugas mencatat kelompok tersebut dipilihlah Semaya. Itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Di sini terlihat jelas bahwa di hadapan Tuhan semua orang itu setara dan sederajat. Sistem pengaturan tentang para pemimpin yang melayani ibadah dalam bait suci, sesungguhnya ini bukan kemauan Daud, melainkan sesungguhnya kehendak dan kemauan dari Tuhan Allah Israel. Itu sebabnya metode penetapannya berdasarkan undian, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak. Dipilih atau tidak bukan masalah suka dan tidak suka, sebab dibalik semuanya ini Tuhan sebagai hakim yang membuat keputusan. Jadi di balik undian yang mereka lakukan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang melayani ibadah di bait suci, sesungguhnya Tuhan yang adil yang membuat keputusan. Jabatan sebagai pemimpin dalam pelayanan merupakan tugas yang berat dan tidak dapat dipandang remeh. Sebab mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu ketika ada pemilihan, kalau di gereja baptis, pemilihan gembala sidang misalnya atau pemilihan diakon, atau perancang, kalau di gereja kita 2 tahun sekali ada pemilihan panitia perancang, khususnya ketua, wakil ketua dan sekretaris, ketua, sekretaris dan bendahara. Pemilihan untuk menjadi guru sekolah minggu yang ditugaskan dalam pelayanan sekolah minggu ataupun juga pelayanan-pelayanan gereja yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang utama yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, dan ini harus tertanam secara kuat di benak kita adalah pelayanan gereja
yang dipercayakan kita masing-masing ini adalah milik Tuhan. Kita harus belajar menaklukkan baik pikiran maupun perasaan kita kepada kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita memilih panitia perancang misalnya, itu pun kita doakan. Dan kemudian kita memilih dari berbagai macam jemaat yang ada, kemudian yang banyak menjadi kesepakatan, itulah yang dipilih. Nah, dengan cara itu selain kita berserah kepada Tuhan, ya, berdoa dan mendoakan para pemimpin ini, kita juga belajar untuk menaklukkan pikiran dan perasaan. Kalau sudah dipilih, kita meyakini Tuhan memakai semuanya ini menjadi rancangan atau kehendaknya untuk pelayanan kita. Terlebih ketika satu gereja memilih untuk mendapatkan gembala sidang seperti gereja tetangga kita ya, Gereja Baptis Ngembak. Didoakan, kemudian dipilih ya, jemaat setuju, dan akhirnya ketika semua setuju dipanggil kemudian didoakan, setelah sudah datang gembalanya dan siap melayani, kita dukung dan lain sebagainya. Itu menjadi penaklukan diri kita untuk bersama-sama mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum ya ada pemilihan atau penetapan baik pejabat gereja, gembala sidang, ataupun panitia perancang, atau pelayan-pelayan ibadah, pelayan guru sekolah minggu dan lain sebagainya, jangan lupa kita gumulkan dalam doa. Saya heran misalnya ada satu gereja ya, ketika gembala sudah masuk ya, tadinya kosong, gembala masuk, dan ketika sudah masuk akhirnya tidak menyukai gembalanya dan memberhentikan gembalanya. Apakah waktu masuk sudah didoakan? Apakah ketika sudah masuk tetap didoakan dan bersama-sama bekerja sama di dalam membangun kerajaan Tuhan melalui gereja yang Tuhan percayakan? Kita bersama-sama bergabung. Nah, itu yang kita harus hindari ya. Kalau kita mengawalinya dengan doa dan berserah kepada Tuhan, kita juga belajar untuk menaklukkan pikiran dan perasaan kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah dari perikop yang kita belajar pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar menaklukkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, khususnya ketika kita memilih atau menetapkan, ataupun kita yang memiliki kesediaan untuk melayani ya, menaklukkan pikiran dan perasaan terhadap kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatunya berjalan bukan karena kemauan kita, tapi karena sudah didoakan. Artinya ada kesediaan untuk menaklukkan pikiran dan perasaan kita kepada kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Kami mohon Kau memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Juga kami mohon Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terutama kami mau terus belajar menundukkan pikiran dan perasaan diri kami semua kepada kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan karena kehendak-Mu lah yang terlaksana di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.